Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penggunaan Excel pada laporan keuangan Risolmayu Putri. Next. Di sini anggota kelompoknya ada Tamara Sevia Latasti, ada Nadia Mutiara Putri, dan saya Syifa Cahya Nabila. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, selanjutnya kita harus mengisi daftar akun terlebih dahulu, seperti kode akun, nama akun, saldo awal, dan menetapkan debit atau kredit dan kelompoknya. Seperti contoh, kode akun 3002, nama akunnya piutang usaha pada pelanggan A sebesar 5 juta. Itu termasuk ke dalam debit dan dikelompokkan ke neraca. Selanjutnya kita akan mengcopy keseluruhan kode akun, lalu kita tekan define name dan kita beri nama kode underscore akun. Selanjutnya adalah kita akan copy keseluruhan seperti kode akun, nama akun, saldo awal, debit atau kredit, dan kelompoknya. Lalu kita define name kembali dan kita berikan nama underscore akun. Selanjutnya ada transaksi. Ada beberapa transaksi dari toko Risolmayu Putri selama bulan November 2024. Pada tanggal 1 November 2024, Putri itu menyetor modal sebesar 5 juta secara tunai. Pada tanggal 2 November 2024, membeli bahan baku seperti terigu, telur, sosis, dan mayo sebesar 1.500.000. Pada tanggal 4 November 2024, menjual Risolmayu ke pelanggan A sebesar 700.000 secara kredit. Pada tanggal 5 November 2024, membayar biaya listrik dan air bulanan sebesar 350.000. Pada tanggal 6 November 2024, menjual 120 Risolmayu sebesar 420 secara tunai. Pada tanggal 8 November 2024, menerima pelunasan piutang dari pelanggan A sebesar 700.000. Pada tanggal 9 November 2024, menjual 180 Risolmayu sebesar 630.000 secara tunai. Pada tanggal 11 November 2024, membeli bahan baku seperti terigu, telur, sosis, dan mayo sebesar 2 juta secara kredit. Pada tanggal 13 November 2024, menjual 250 Risolmayu sebesar 875 secara tunai. Pada tanggal 14 November 2024, membayar gaji karyawan paruh waktu sebesar 1.200.000. Pada tanggal 16 November 2024, menjual 100 Risolmayu pada pelanggan B sebesar 350.000 secara kredit. Pada tanggal 18 November 2024, menjual 160 Risolmayu sebesar 560 secara tunai. Pada tanggal 20 November 2024, Putri mengambil uang dari usahanya atau PRIV sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 21 November 2024, menjual 220 Risolmayu sebesar 770.000 secara tunai. Pada tanggal 23 November 2024, membeli peralatan masak tambahan sebesar 800.000 secara tunai. Pada tanggal 24 November 2024, menjual 300 Risolmayu sebesar 1.050.000 secara tunai. Pada tanggal 26 November 2024, menerima pelunasan piutang dari pelanggan B sebesar 350.000. Pada tanggal 28 November 2024, membayar wesel tagih pembelian bahan baku sebesar 2 juta. Pada tanggal 29 November 2024, menjual 200 Risolmayu sebesar 700.000 secara tunai. Pada tanggal 30 November 2024, mencatat beban penyusutan peralatan sebesar 50.000. Selanjutnya adalah kita akan masukkan tanggal secara manual sesuai dengan transaksi untuk pembuatan jurnal umum. Lalu langkah kedua itu copy tanggal sampai dengan cek bagian atas saja, lalu tekan filter. Yang selanjutnya adalah tekan kolom di bawah tulisan kode akun, ketik rumus lookup dalam kurung D2 titik koma kode atau kode underscore akun 2 lalu titik 2 false, lalu ditutup kurung. Selanjutnya, tekan kolom di bawah nama akun, ketik rumus lookup dalam kurung D8, titik koma, masukkan kode akun, nama underscore akun, titik 2
titik 2, masukkan angka 2, titik 2, lalu false. Lalu tutup kurung. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada kolom kode akun dan nama akun setelah itu. Untuk nominal debit dan kreditnya dimasukkan secara manual. Lalu selanjutnya tekan kolom bawah cek, masukkan rumus if, dalam kurung nominal debit sama dengan nominal kredit, titik koma, tanda petik oke, tanda petik, titik koma, tanda petik, cek ulang, tanda petik, dan tutup kurung. Pertama, kita membuat buku besar, yaitu menggandakan sheet general journal yang dengan mengganti judul menjadi buku besar. Jadi itu mengganti jurnal umum, terus kita masuk ke akun baru yaitu sheet buku besar, lalu kita gandakan dan kita menghilangkan kolom nomor bukti dan baris total. Habis itu menampilkan daftar akun atau neraca awal, terus memblok tabel sampai akhir. Lalu mengklik tab menu data short and filter short. Ke-6, dialog sort tampil, pilih jika dialog sort tampil, pilih nomor akun pada sort by, values pada sort on, smallest to large pada order, lalu klik OK. Lalu memblok semua tabel, lalu mengklik tab menu data outline subtotal, lalu memilih nama akun, sum, debit kredit, summary, below data, lalu menggandakan baris subtotal, lalu hilangkan teks total, klik formula, define name, akun buku besar, lalu kan pada debit dan kredit. Neraca saldo. Terus kita setelah melakukan buku besar, kita masukkan ke neraca saldo, yaitu dengan menggunakan sheet akun dan menamai neraca saldo. Kedua, klik kepala kolom. Ketiga, formula debitnya sama dengan sumif dalam kurung buku besar titik koma B7 titik koma debit buku besar sesuai dengan apa yang rumus yang sebelumnya. Lakukan juga pada kredit. Lalu pada saldo sama dengan if dalam kurung C7 lebih besar dari D7 dikurang D7 titik koma 0 tutup kurung. Gandakan formula lalu lakukan pada kredit saldo juga. Dalam ayat jurnal penyesuaian, pertama buka format tabel di nama akun, masukkan formula sama dengan lookup dalam kurung D6 akun titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Susun tabel seperti jurnal umum, lalu berikan range pada akun debit kredit dengan cara define name sebelumnya. Oke, selanjutnya ada neraca lajur. Yang pertama adalah buat format, lalu copy kolom debit dan kredit dari sheet sebelumnya, blok debit neraca saldo dan kredit neraca saldo, lalu paste spesial. Pilih all, operation, none, dan pass link. Selanjutnya masukkan formula debit, yaitu sama dengan sumif dalam kurung penyesuaian akun titik koma B7 titik koma debit penyesuaian, lalu copy ke bawah, begitupun dengan kredit. Yang keenam adalah masukkan formula debit neraca saldo seperti yang tertera, lalu juga masukkan kredit if dengan formula yang sudah tertera, lalu ada rugi laba debit, ada rugi laba kreditnya juga, lalu masukkan debit neraca, kredit neraca, dan di bawah total if masukkan formula debit rugi laba dibagi debit neraca, lalu ada kredit rugi laba atau kredit neraca, titik koma laba, titik koma rugi. Next. Untuk laporan keuangannya, yang pertama adalah lakukan copy laporan laba rugi, yang kedua pilih paste link pada sheet sekarang, lalu buat format laporan modal, copy laporan neraca saldo, lalu paste link pada sheet sekarang, copy data neraca, dan paste link pada sheet sekarang. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.